Shalom, kita boleh kembali di Menara Doa program channel YouTube AGCC GPT Kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak buat waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan semangat yang senantiasa diberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat memenuhi panggilan Roh Kudus untuk memberi makan rohani kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membantu kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami terima lewat Menara Doa ini semuanya mendatangkan kemuliaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan, sucikan kami dan layakkan kami untuk mengagungkan dan meninggikan nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk memuliakan nama Tuhan, mari kita yang jadi sepakat kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Yesusku, ya Yesusku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami masih diberi kehidupan, selama ku hidup. Ya Yesusku, ya Yesusku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
mereka gemuruh memuji namamu, nyanyian berjuta manusia yang ditebus oleh darah Tuhan. Kulihat bumi bersuka, bersorak, nyanyikan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, Anak Domba penebus semua manusia. Haleluya. Semua yang bernafas dan mat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Semua yang bernafas dan menyembah Dia yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Kami bermazmur, kami menyembah-Mu Tuhan. Dengarlah pujian kami, biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu. Burung-burung bersorak-sorai bersuka cita, langit dan bumi menceritakan perbuatan-Mu. Hanya Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami. Oh haleluya, Inaralamaya Sandaya. haleluya. Inaralamaya Sandaya Ralamaya tu. Biarlah semua yang bernafas memuji Iralamaya nama-Mu Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Engkau Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Iralamaya Sikiaralamaya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Iralamaya Sikiaralamaya. Haleluya, haleluya, Iralamaya haleluya. Sikiaralamaya. Kami naikkan segala hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik selama-lamanya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu, meninggikan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bumi bersuka cita, bumi bersorak-sorai
Biarlah semua yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dan meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Biarlah semua yang bernafas, Yang bernafas kan menyembah Dia yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Segala puji, hormat dan syukur segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Semua yang bernafas memuji nama-Mu. dan menyembah. Amin, haleluya. Yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Yang bertata Yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau memberi kami penolong yang ajaib, yakni Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak ada apa-apanya. Kami mengucap syukur buat penolong yang ajaib, buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus buat tuntunan-Mu, buat hikmat-Mu, buat kekuatan yang daripadamu, buat semangat yang Kau berikan kepada kami, buat pertolongan-Mu, buat hikmat yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, untuk menghargai akan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin peka akan tuntunan Roh Kudus yang terus mengarahkan kami kepada hidup kekekalan, kepada hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari demi hari yang telah kami lewati, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami, bagaikan tiang awan tiang api, sehingga kaki kami tidak terantuk, kaki kami tidak mengalami kesakitan. Roh Kudus akan terus menuntun kami kepada jalan kebenaran dan hidup. Kalau kami melenceng ke kiri ke kanan, Roh Kudus yang akan mengingatkan kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami percaya hari-hari kehidupan kami, hari-hari masa depan putra putri cucu kami, keluarga besar kami Tuhan, keluarga gereja lokal kami khususnya AGCC, semuanya diberkati Tuhan. Setiap rencana-rencana anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya mereka mengandalkan akan Engkau dan menyerahkan semua rencana-rencana mereka kepada rencana-rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Indonesia yang sebentar lagi
akan terjadi akan diadakan upacara peralihan dari pemerintahan Ya, Jokowi ke benar. Bapak Tolonglah Prabowo. Tuhan. Bapak, Engkau yang sudah menetapkan Bapak Yesus Prabowo Tuhan. menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau memberi hikmat. Yesus Apa yang Tuhan. telah beliau lakukan, perjuangan beliau bertahun-tahun Tuhan, sehingga pada ada di posisi ini. Yesus Tuhan. Jikalau bukan kehendak-Mu, semuanya tidak akan terjadi. Untuk Yesus. itu hamba-Mu memberkati Bapak Prabowo Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama dengan Yesus. staf kementerian yang akan dibentuknya. Biarlah semuanya Ya, Bapak. Roh Kudus-Mu yang menuntunnya, karena hamba-Mu yakin dan percaya Bapak Prabowo dilahirkan oleh seorang ibu ibu yang mengasihi Engkau, Yesus. seorang pengikut Kristus, seorang ibu pengikut Kristus yang mengasihi Engkau. Ya, Kami Bapak. percaya Roh Kudus-Mu menuntun Bapak Prabowo untuk membawa negara Indonesia pada kemajuan yang benar-benar maju secara mental, maju secara pemikiran, maju di dalam segala bidang ya Bapak. Yesus. Dan biarlah Engkau beri hikmat kepada Pak Prabowo untuk menanggulangi, untuk mengatasi setiap sumber daya manusia yang begitu rendah Ya, di beberapa sektor lini dan di beberapa daerah yang mereka hanya Ya, hanya berani dengan berkoar-koar saja, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan Yesus apa-apa Tuhan. Untuk itu berikan hikmat Tuhan untuk dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan negeri ini. Karena negeri kami Indonesia ini sudah terlalu banyak kekecewaan, negeri kami Indonesia ini sudah terlalu banyak pertikaian, sudah terlalu banyak persoalan-persoalan yang tidak penting. Orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia dengan paham-paham yang aneh-aneh Tuhan, berdasarkan kepercayaan tertentu dengan dalih untuk kepercayaan tertentu yang tujuannya untuk merusak Indonesia. Tuhan, pakai Bapak Presiden kami Prabowo untuk menghancurkan setiap premanisme, radikalisme, hal-hal yang menentang pengenalan akan Kau. Mereka yang mementingkan diri sendiri, mereka yang tidak peduli akan negara ini, mereka hanya mementingkan golongannya sendiri. Tuhan, pakai Pak Presiden kami Prabowo untuk mengatasi ini semua. Dan biarlah negara kami tetap bersatu di dalam kesatuan Garuda Pancasila Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan, biarlah gereja-gereja di Indonesia bersatu terlebih dahulu. Saat gereja Tuhan bersatu, maka akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Karena di mana ada kesatuan, di situ akan terjawab setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bapak, kami mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk pekerjaan yang masih Kau percayakan kepada kami. Dan biarlah kami dapat pergunakan hari-hari kami untuk semakin hari semakin mengasihi, semakin dekat dengan Kau, semakin hari semakin semangat di dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak membuat kami lemah, tetapi justru itu menjadi suatu semangat kami untuk semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat menerima dan dapat menjadi murid-murid yang semakin hari semakin mengerti akan firman-Mu. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Secara khusus sebelum mulai firman Tuhan, saya menyampaikan salam kepada Ibu Inneke Rakata yang ada di Cirebon. Bu, saya doakan sehat ya Bu, dalam nama Yesus. Sehat Ibu yang terus setia mengikuti Menara Doa. Ibu Inneke Rakata yang di Cirebon, Tuhan memberi kesehatan, kesembuhan. Haleluya, Tuhan berkati Ibu. Hari ini pembacaan kita ada di Mazmur 24, 25 dan 26. Mazmur 24, 25, 26. Saya ingin membahas di Mazmur pasal yang ke-24. Ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh
dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Saudaraku, kalau saudara membaca Perjanjian Lama, khususnya Mazmur-Mazmur Daud, maka tentu saudara akan melihat orang-orang Perjanjian Lama itu hidup di bawah hukum Taurat. Artinya mereka masih hidup secara agamawi. Nah, kalau hidup secara agamawi, tentu agama itu menekankan apa yang manusia perbuat supaya bisa memperkenan Tuhan. Itu sebabnya di ayat-ayat khususnya tulisan-tulisan Daud, dia pasti menonjolkan dia tidak bergaul dengan orang berdosa, dia menjaga mulutnya dari salah, dia benci kepada penipu, dia belajar hidup kudus, dia masuk ke bait Tuhan berapa kali sehari. Dan seperti yang kita baca tadi, orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, karena ini agama, karena ini di bawah hukum Taurat, maka manusia dituntut untuk bersih, untuk sempurna, untuk baik, supaya mereka bisa diterima Tuhan. Dan kita maklum kalau seolah-olah kita membaca Perjanjian Lama, murid-murid Yahweh, nabi-nabi itu berlomba-lomba seolah-olah menonjolkan kebaikannya, kesuciannya. Karena mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Dengan teologia bahwa Tuhan di atas, manusia naik pelan-pelan untuk menjangkau Tuhan. Itu sebabnya dia semakin banyak puasa, semakin suci, semakin baik, naik untuk menjangkau Tuhan. Nah, berbeda dengan kita yang ada di Perjanjian Baru. Sangat berbeda. Karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum-hukum agama. Kita di bawah hukum kasih karunia. Secara singkat ringkas, kalau Perjanjian Baru itu segala sesuatunya itu tentang apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Sehingga kita bersyukur mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menonjol. Ucapan syukur kepada Tuhan itu yang ditonjolkan. Yang menjadi prioritas utama. Nah, apakah perbuatan baik kita, kesucian kita, tidak berdusta, kita harus banyak beramal. Apakah tidak perlu? Oh, itu perlu. Tetapi itu bukan di tempat utama. Itu hanyalah akibat bahwa Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha suci mau turun ke dunia menjangkau kita yang berdosa. Sehingga kita sekarang banyak semuanya tentang Tuhan. Perjanjian Lama semuanya tentang kita. Kebaikan kita, amal kita, bayar perpuluhan kita, membawa korban kambing domba, lembu sapi, semuanya tentang kita. Berbeda dengan Perjanjian Baru, semuanya tentang Tuhan. Maka kalau kita di Perjanjian Baru, ayat ini menjadi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Dan orang yang dengan kerendahan hati mengatakan, Tuhan, kami tidak layak. Engkaulah yang melayakkan kami untuk naik ke gunung-Mu yang kudus. Sekali lagi, bukan berarti kesucian kita menjaga mulut dari fitnah. Bukan berarti tidak perlu amal, ibadah, bukan berarti tidak perlu. Tetapi itu adalah akibat
dari apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya dan saudara, maka sebagai balas budi kita harus hidup suci, kita harus banyak berkorban, bayar perpuluhan, kita harus menolong orang miskin, kita harus menjauhi orang jahat. Itu adalah akibat. Nah, puji nama Tuhan, saudara bisa mengerti. Kalau membaca perjanjian lama jangan salah paham. Perjanjian lama orang-orang pasti lebih menonjolkan dia tidak mau berkumpul dengan orang fasik. Dia tidak mau terlibat dengan pemungut cukai seperti ahli Taurat orang Farisi. Orang berdosa enggak mau aku. Ya, menjaga kesucian dengan kekuatan sendiri. Itu perjanjian lama. Nah, makanya itu saudaraku, kita bersyukur. Tuhan menunjukkan kepada kita perjanjian lama, manusia berusaha begitu kuat untuk naik ke gunung Tuhan. Toh nanti sampai ke tingkat 100 melorot lagi karena ada kesalahan dan dosa. Jadi hidup keagamaannya cuma naik turun, naik turun, naik turun. Mengapa? Karena manusia tidak sempurna. Berbeda dengan perjanjian baru. Dia yang di atas turun itu jauh lebih gampang daripada yang dari bawah berusaha naik ke atas. Itu jauh lebih sulit. Puji nama Tuhan. Sekarang kita berbahagia bersyukur. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dia yang percaya Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Menebus dosa-dosanya. Menutupi dosa-dosanya. Dialah yang boleh naik ke gunung Tuhan. Oleh sebab itu sebagai rasa syukur. Saudara mesti hidup kudus. Saudara mesti belajar berkorban. Saudara mesti menjaga mulut lidah. Saudara mesti rajin beribadah. Kiranya saudara mempunyai pengertian yang benar. Sehingga tatkala kita membaca perjanjian lama. Kita maklum kalau seolah-olah mereka menyombongkan keagamaannya, kesuciannya. Karena memang di perjanjian lama mereka dituntut untuk mentaati hukum Taurat. Berbahagialah saya dan saudara yang mengerti anugerah Tuhan di dalam perjanjian baru. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Engkau pemilik kerajaan sorga. Nanti engkau pemilik kerajaan di bumi ini. Engkau pemilik segala kemuliaan. Engkau pemilik segala kehormatan. Kemuliaan itu milikmu. Terima kasih Bapa. Mari saya tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang ada di dalam Kristus, karena Tuhan begitu mengasihimu, Dia datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosamu, Dia mati dan bangkit. Itu sebabnya melalui kedatangan Tuhan ke dunia sebagai manusia, hidupmu sudah diberkati. Karena apa yang lebih besar dari kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia ke dunia, menjadi sama seperti manusia. Berkat-berkat yang lain lebih kecil dibanding berkat pribadinya yang turun dan sekarang menjadi Roh Kudus yang mau diam di dalam hatimu. Itu adalah berkat yang luar biasa. Sadari, kagumi, berterima kasihlah atas berkat yang sudah engkau terima. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami pohonkan doa berkat ini. Dan supaya yang diberkati mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.